Tertahan di Ponpes, dua santri Al Zaitun disebut tak diberi makan. Bahkan dikatakan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Ini catatan bagi MUI dan pemerintah harus menyelidiki sumber dana dari pondok pesantren Al Zaitun. Dan yang perlu diketahui oleh saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat di seluruh tanah air Indonesia, tentang beberapa kasus yang menjerat pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat ini. Yang pertama nih, tentang kasus pelecehan seksual. Bisa di googling ya, dicarilah di Google tentang kasus pelecehan seksual. Itu yang pertama. Dan kasus yang kedua, tentang pemalsuan dokumen. Wah, ini juga luar biasa ya kan, tentang pemalsuan dokumen. Kemudian yang ketiga, tentang pemecatan beberapa guru. Jadi guru dipecat ini tanpa konfirmasi, ya banyak menimbulkan kasus lah. Kemudian yang berikutnya, yang baru-baru ini tentang kasus sholat Id yang meletakkan seorang wanita di depan. Kemudian ada beberapa orang yang dicurigai bukan orang Islam. Ingin menjelaskan sedikit ya, Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII itu ada kaitannya. Jelas-jelas dari dulu itu sesat dan ada kesesatan di dalam Al Zaitun itu sendiri, kawan-kawan. Ini saya saksi hidupnya. Saya ex atau mantan anggota NII KW 9 yang berlokasi di Pondok Gede, Jakarta Timur, Bekasi Timur ya. Di Pondok Gede saya dulu. Itu sekitar awal tahun 2010 sampai 2014, lama kan. Saya bergelut di Negara Islam Indonesia. Dan tiap tahunnya kawan-kawan, tiap tahunnya menjelang satu Muharram itu ya, itu anggota NII dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan di dunia itu berbondong-bondong datang ke Al. Mengapa konsep ilahi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau dunia maya tidak punya bumi, untuk apa kita sedih buat ini? La yahzunka alladziina yusari'una fil kufri. Jangan kamu sedih karena ditentang oleh orang-orang. Karena hidup ini tidak sepi dari kawan yang setia dan kawan yang memusuhi. Jangan dianggap musuh, kawan yang memusuhi. Ada satu stasiun TV di mana dia itu datang ke instansi ini, ke Mahat Al Zaitun, tidak diizinkan, tapi tetap ingin meliput karena kita tahu sendiri seperti itu tuh nggak boleh gitu. Bila narasumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan untuk memberikan pernyataan atau segala macam, seharusnya kita itu sebagai pers ya udah gitu, gak usah maksa gitu. Kita menghormati keputusannya, kita menghormati bahwa ya udah memang nggak mau gitu. Tapi ini maksa gitu. Apakah seperti itu? Kan seharusnya ini menjadi sebuah kajian lagi nih buat Kominfo. Dan ini kasus ini tuh nggak ini doang gitu, banyak dari dulu seperti itu. Hingga pada akhirnya menggiring opini publik ke arah yang tidak benar. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Dua santri pondok pesantren Al Zaitun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Ivan Fajarudin Al-Fatah dan Putri Rahmadani dikabarkan ditahan pihak yayasan sebab orang tua kedua santri tersebut belum melunasi uang sekolahnya. Keputusan yayasan untuk melarang kedua santri tersebut pulang ke rumah orang tuanya ditambah hukuman lain, yakni santri tidak lagi mendapatkan jatah makanan.
Benar Mas, 2 santri tidak boleh pulang dan kami sedang memperjuangkan agar mereka pulang dan bisa kembali ke orang tua untuk Ramadan di rumahnya, kata Mustaqim, salah seorang guru Al Zaitun, Kamis 1 Juni 2017. Ivan, santri kelas 12 yang sudah menempuh ujian nasional, seharusnya sudah diperkenankan pulang ke rumah. Namun sejak 24 April 2017 Ivan tidak diperkenankan pulang. Sedangkan putri santri kelas 9 yang seharusnya usia UN diperkenankan pulang pada 14 Mei 2017 juga mengalami nasib berupa. Berarti putri sudah disandra selama 13 hari lebih. Ivan sudah disandra selama 33 hari lebih. Sampai sekarang kondisinya masih dan tidak dapat jatah makan. Kalau teman seangkatannya sudah boleh pulang, kata dia. Sementara itu, tagihan sekolah yang belum lunas tersebut sebesar 43 juta. Dia menyebutkan ayah dari kedua santri yakni Pakit Budi Haji tidak mampu membayar karena kehilangan pekerjaan akibat PHK sepihak oleh Al Zaitun sendiri. Saat ini Pakit bersama istri tengah sibuk berkebun dan menjual hasilnya ke pasar untuk membiayai makan kedua anaknya yang ditahan itu. Sementara saya berusaha agar anak saya tidak kelaparan dulu dengan menjual hasil kebun, kata Pakit. Dia mengaku terus berupaya mengurus izin kepulangan anaknya. Kedua orang tua Ivan dan Putri pernah minta kebijakan pengurus Yayasan Al Zaitun, tetapi ditolak kecuali melunasi seluruh tagihan. Saya masih harus berpikir bagaimana cara mengeluarkan anak-anak saya dari pondok, ujar dia. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti mengatakan terkait pembayaran sekolah merupakan kewajiban orang tua namun tidak sampai menyandra hak anak. Menurut dia, keputusan Ponpes Al Zaitun dianggap sangat tidak patut untuk dilakukan. FSGI menyatakan keputusan Al Zaitun menyandra santri jelas melanggar hak-hak anak dan prinsip pendidikan. Apalagi ini kan bulan Ramadan yang seharusnya anak-anak itu bisa menjalankan ibadah puasa bersama orang tuanya tercinta, ujar dia. Hingga saat ini upaya konfirmasi belum berhasil. Beberapa nomor telepon Yayasan Al Zaitun yang dihubungi tidak ada tanggapan.